Apakah kamu pernah terjebak dalam langkah-langkah licik lawan? Atau ingin memenangkan permainan dengan cara yang lebih cerdas? Dalam video ini kita akan membahas 7 jebakan catur mematikan yang bisa membuat lawan terperangkap dalam hitungan langkah. Pastikan kamu tonton sampai akhir, karena jebakan terakhir bisa jadi yang paling mengejutkan. Mari kita mulai. Oke, kita langsung masuk saja di jebakan yang pertama, bernama Urasov Gambit, permainan Rusia. Di sini kita pegang putih dan lawan pegang hitam. Permainan dibuka dengan E4, hitam E5, kuda F3, hitam membalas dengan kuda F6. Adu ancaman di petak pusat. Kita abaikan saja dan lesakkan saja gajah terang kita ke C4. Misal hitam kuda makan pion, kita mainkan saja kuda ke C3, menantang kuda hitam yang berada di tengah petak. Karena kalau tidak disingkirkan, maka akan sangat mengganggu ke depannya. Misal tantangan diterima, kuda hantam kuda, kita sikat saja lagi dengan pion. Dan di sini biasanya hitam akan melindungi pion E5-nya dengan pion F6. Kita jangan buru-buru. Kita amankan saja raja kita dengan rokade, dan hitam akan membuka pion ke D6 agar gajah terangnya bisa menyerang aktif. Mainkan saja kuda ke H4 agar lebih aktif. Misal pion hitam maju ke G6, kita tantang pion hitam E5 dengan pion F4. Bila hitam menteri E7, kita langkahkan pion ke F5, mencoba menantang pion hitam. Kalau tantangan ditolak, maka jangan ragu untuk lakukan pengorbanan gajah, hantam pion G5. Pion makan gajah, dan luncurkan saja lagi pion ke F6, mengancam menteri. Bila menteri ke D8, baru setelah itu kita tugaskan menteri ke H5, skak. Raja hanya bisa ke D7, lalu kita geserkan gajah ke D5, mengontrol supaya raja tidak kabur. Hitam makan kuda, lalu kita teror lagi raja hitam ke F5 dengan menteri, dan lagi kita mainkan kesatria kecil kita ke F7, skak. Hitam hanya punya satu petak ke R7. Kita jangan kasih kendor. Kita mainkan menteri F6, skak. Dan raja hanya punya satu petak untuk melarikan diri, yaitu ke D7. Dan kita akhiri saja permainan dengan E6, skak mat. Bagaimana? Mengerikan, bukan? Oke, kita lanjut ke permainan kedua, bernama Queen's Gambit Taras Defense. Di sini kita sebagai hitam. Oke. Misal putih bermain dengan pion D4, balas saja dengan pion D5, pion C4, pion E6, melindungi pion pusat. Kuda C3 menambah tekanan terhadap pion pusat kita, balas saja dengan pion C5, mengajak duel. Jika duel diterima, maka ancam terlebih dahulu kuda dengan pion D4. Kuda B5, setelah itu baru kita hantam pion dengan gajah.
Misal putih kuda F3 mengontrol petak di E5, maka teror saja kuda dengan pion A6. Kuda makan pion, kita ancam balik dengan pion, dan kuda melarikan diri ke B3. Lalu kita mainkan gajah makan pion F2 skak, pengorbanan gajah. Dan tentu pengorbanan ini harus diterima, karena raja tidak bisa melarikan diri. Lalu setelah raja makan gajah, kita hantam saja menteri putih dengan menteri kita. Dan tentu setelah ini, permainan tidak akan terlalu sulit, karena putih sudah kehilangan menterinya. Lanjut ke jebakan selanjutnya di pembukaan Sicilian Defense. Sini kita sebagai hitam dan lawan sebagai putih. Permainan dibuka dengan E4, balas dengan C5. Pion D4 mengajak pertukaran. Pion makan, direspon dengan putih pion C3. Balas kembali dengan makan pion, tidak usah ragu. Setelah putih hantam pion dengan kuda, maka kita jawab saja dengan kuda C6. Mulai mengembangkan perwira. Putih kuda F3, balas saja dengan pion E6. Dan biasanya putih akan memainkan gajahnya ke C4. Kita mainkan saja menteri C7, antisipasi putih rokade. Setelah putih rokade, maka kita mainkan kuda F6, bersiap menebar ancaman di sayap raja. Direspon putih dengan menteri E2, menambah perlindungan terhadap pion E4. Kita jawab saja dengan kuda G4, mulai menekan sayap raja. Dan biasanya putih merespon dengan pion H3, berniat mengusir kuda. Kita abaikan saja, mainkan saja kuda. Yang satunya ke D4, mengancam menteri dan kuda. Di sini putih tidak bisa hantam kuda dengan kuda, karena kuda F3 sedang menjaga petak H2. Apabila kuda makan kuda, maka skakmat menteri H2. Setelah menteri D1, maka putih sudah tidak bisa tertolong lagi, karena hantam saja kuda F3 skak. Dan di sini skakmat sudah tak terhindarkan lagi. Misal menteri makan, maka kita skakmat dengan menteri H2. Skakmat. Bagaimana? Sangat epik, bukan? Oke. Kita lanjut ke jebakan selanjutnya. Di sini kita sebagai putih dan kita mainkan permainan Karoken Defense. Permainan dibuka dengan E4. Misal dibalas hitam dengan pion C6, maka kuda F3. Biasanya hitam akan memainkan pion D5, mengajak pertukaran. Jawab saja dengan kuda C3, melindungi pion. Pion makan, kuda makan. Lalu, biasanya hitam memainkan gajah terangnya untuk mengancam kuda ke F5. Kita ancam balik dengan kuda G3, gajah G6. Balas saja dengan pion H4 untuk mengejar gajah. Hitam biasanya pion H6 untuk membuka jalan pelarian gajah. Kita terus ancam dengan kuda ke E5. Hitam biasanya gajah H7 untuk berlindung. Maka kita gerakan menteri H5, menyerang 2 kali pion lemah hitam di F7, sekaligus ancaman skakmat. Respon hitam biasanya pion G6 berniat mengusir menteri.
sekaligus melindungi pion F7 agar tidak terjadi skakmat. Kita abaikan saja menteri. Lalu kita mainkan gajah F4 menyerang kembali 2 kali pion lemah F7 sekaligus mengancam skakmat. Dan hitam akan merespon dengan pion E6 menutup serangan gajah putih. Lalu kita pindahkan menteri ke E2. Respon alami dari hitam biasanya kuda F6 mengembangkan perwira. Lalu kita mainkan langkah pengorbanan kuda hantam pion F7 mengancam menteri dan benteng. Namun apabila hitam sangat rakus dan memakan kuda dengan raja, maka menteri meluncur hantam pion E6. Raja hanya bisa lari ke G7. Lalu kita kiri saja dengan menteri F7 skakmat. Bagaimana? Sadis bukan? Bahkan hitam belum menggerakkan menterinya. Rajanya sudah terkapar. Mari lanjut ke jebakan selanjutnya. Di sini kita sebagai hitam dan nama permainan ini adalah pembukaan Inggris Fork Knight Option. Permainan dimulai dengan putih C4, pion E5. Putih kuda C3, respon balik dengan kuda F6. Putih kuda F3 mengancam pion pusat kita. Lindungi saja dengan kuda C6. Putih biasanya memainkan pion G3. Membuka gajah Piacentonya. Balas saja dengan kuda D4 mengajak pertukaran. Misal di sini putih malah pukul pion di E5, maka simpel saja kita gerakan menteri E7 meneror kuda. Misal kuda berpindah, maka kita akhiri saja permainan ini dengan skakmat indah kuda F3. Skakmat. Di sini pion tidak bisa makan kuda karena dipin oleh menteri. Bagaimana? Brutal bukan? Kita lanjutkan dengan jebakan atau permainan selanjutnya. Permainan ini dinamakan Queen's Gambit variasi 3 kuda. Di sini kita sebagai putih. Permainan kita buka dengan D4, mencoba mengontrol petak pusat. Hitam D5, balasan yang biasanya dimainkan. Pion C4 mengajak pertukaran. Hitam pion E6 mencoba melindungi pion agar tidak kehilangan kendali petak pusat. Balas saja dengan kuda C3, menambah tekanan terhadap pion. Maka hitam kuda F6 menambah perlindungan terhadap pion D5. Balas saja dengan kuda F3 dan hitam biasanya memainkan gajahnya ke E7. Bersiap rokade pada giliran selanjutnya. Maka simpel saja dengan menteri C2. Secara tidak langsung menekan pion H7 apabila hitam rokade. Lalu hitam rokade, balas saja dengan gajah gelap kita ke G5 mengancam kuda. Dan di posisi ini, respon yang umum dilakukan oleh hitam adalah memainkan pion H6 berniat mengusir gajah. Tetapi kita abaikan saja ancamannya. Mainkan saja pion H4. Misal hitam terlalu rakus dengan pukul gajah, maka hantam kembali dengan pion, sekaligus meneror kuda. Dan biasanya hitam akan menggerakkan kudanya ke E4,
sekaligus menutup diagonal serangan menteri kita. Maka hantam saja dengan kuda. Pion makan, menteri makan, dan di sini hitam sudah tidak lama lagi akan terkapar. Misal pion G6 menutup serangan menteri, maka geserkan saja menteri ke H4. Dan di sini langkah apapun yang dimainkan hitam hasilnya akan sama saja, skakmat. Misal benteng E8, maka menteri H8, skakmat. Bagaimana? Indah bukan? Dan oke, kita lanjut ke permainan terakhir kita. Jebakan ini dimainkan di Caro-Kann Defense Karpov Variation. Di sini kita sebagai putih, permainan dibuka dengan E4. Hitam pion C6, pion D4 mengontrol petak pusat. Hitam D5 mengajak pertukaran. Lindungi saja dengan kuda C3. Pion makan, dimakan kembali dengan kuda. Hitam kuda D7, balas saja dengan kuda G5. Mencoba menyerang pion lemah F7. Dan biasanya hitam akan merespon dengan pion H6, mengusir kuda. Santai saja dan jangan khawatir. Mainkan saja kuda kita ke E6, mengancam menteri, dan ini adalah langkah pengorbanan. Jika hitam sangat rakus dengan memakan kuda, maka mainkan menteri ke H5, skak. Pion menutup, kita makan saja, skakmat. Bagaimana? Brutal bukan? Itulah 7 jebakan catur mematikan yang bisa kamu gunakan untuk mengejutkan lawan. Mana yang paling kamu suka? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan strategi catur lainnya. Sampai jumpa.